Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penerapan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek dari Jalan Belibis nomor 2A, Air Tawar Barat ke Puskesmas Air Tawar. Yang mana anggota kelompok kami, saya sendiri Rizka dengan NIM 220337031 dan rekan-rekan saya. Saya Aifina Asman dengan NIM 203377001. Saya Paulina dengan NIM 2033719. Dengan saya Hanifah Naziro dengan NIM 2033740. Baiklah, beberapa materi yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, teori graf, rute terpendek, algoritma Dijkstra, penerapan algoritma Dijkstra, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Puskesmas Air Tawar merupakan salah satu fasilitas umum pelayanan kesehatan yang berlokasi di Jalan Merak, Air Tawar Barat. Permasalahan yang dihadapi pasien yaitu ingin menghemat waktu keberangkatan dengan cara mencari rute terpendek yang harus dilewati. Alternatif jalan yang harus dilalui dari beberapa arah sehingga dipilih titik lokasi yang dapat dilalui untuk sampai ke lokasi tujuan. Algoritma Dijkstra dapat memecahkan permasalahan mengenai pencarian rute terpendek. Tujuannya untuk mengetahui rute terpendek yang harus dilalui dan berapa jarak yang harus ditempuh oleh pasien untuk sampai di Air Tawar Barat. Selanjutnya yaitu teori graf, yang mana teori graf adalah cabang matematika dan ilmu komputer yang mempelajari graf, yaitu struktur yang menggambarkan himpunan simpul yang beberapa diantaranya dihubungkan dengan sisi. Graf G adalah pasangan terurut dari himpunan yang terpisah, di mana V adalah himpunan simpul dan E adalah himpunan sisi. Sebagaimana yang dapat kita lihat dari gambar berikut, yang mana V-nya yaitu titik 1, 2, 3, dan 4, dan E-nya yaitu E-nya yaitu E1 sampai dengan E8. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aisyah. Kepada Aisyah disilakan. Selanjutnya yaitu jalur terpendek. Pencarian jalur terpendek atau yang disebut juga dengan shortest path problem, yang mana merupakan sebuah masalah dalam mencari jalan di antara dua titik atau simpul dengan menggunakan bobot yang minimal. Lintasan terpendek merupakan lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai satu tempat dari tempat tertentu yang digunakan untuk memberitahukan jalan-jalan mana yang harus dilalui untuk memperoleh jarak terpendek. Selanjutnya, persoalan lintasan terpendek. Nah, dalam lintasan terpendek ini ada beberapa persoalan, yaitu yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, atau disebut juga dengan a pair shortest path. Yang kedua adalah lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, atau disebut juga dengan a pair shortest path. Kemudian yang ketiga adalah lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, atau disebut juga dengan single source shortest path. Dan yang terakhir adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu, atau disebut juga dengan intermediate shortest path. Nah, selanjutnya adalah algoritma Dijkstra. Algoritma ini merupakan algoritma yang dapat memecahkan masalah pencarian jalur terpendek dari satu graf pada setiap simpul yang bernilai tidak negatif.
Dijkstra merupakan algoritma yang termasuk dalam algoritma greedy, yaitu algoritma yang sering digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan suatu optimasi. Nah, dalam pencarian jalur terpendeknya, algoritma Dijkstra bekerja dengan mencari bobot yang paling minimal dari suatu graf berbobot. Jarak terpendek akan diperoleh dari 2 atau lebih titik dari suatu graf, dan nilai total yang didapatkan adalah yang nilainya paling kecil. Nah, misalkan G adalah graf berarah berlabel dengan titik FG sama dengan F1, F2, sampai Fn, dan lintasan terpendek yang dicari adalah V1 ke Vn. Nah, selanjutnya adalah algoritma Dijkstra ini dimulai dari titik V1. Dalam iterasinya, algoritma akan mencari satu titik yang jumlah bobotnya dari titik 1 terkecil. Titik-titik yang terpilih dipisahkan dan titik-titik tersebut tidak diperhatikan lagi dalam iterasi berikutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faulina. Kepada Faulina disilahkan. Selanjutnya itu ada beberapa langkah-langkah dalam menentukan lintasan terpendek pada algoritma Dijkstra. Pertama, yaitu tentukan titik awal di mana titik tersebut akan menjadi node pertama atau node awal. Lalu tentukan bobot jarak pada node awal ke node terdekat satu demi satu. Dijkstra akan menentukan developing untuk menentukan bobot terkecil dari suatu node ke node lain dan ke node selanjutnya satu per satu. Yang kedua, tentukan bobot atau jarak setiap node ke node lain, kemudian set nilai 0 pada node pertama dan nilai tak terhingga pada node lainnya. Yang ketiga, setting semua node yang belum dilalui dan setting node awal sebagai node keberangkatan. Yang keempat yaitu pada node keberangkatan, perhitungkan node lain yang paling dekat dengan keberangkatan yang belum dilalui dan perhitungkan jarak awal keberangkatan. Jika jaraknya lebih kecil dari jarak sebelumnya atau yang telah diperhitungkan sebelumnya, hapus data yang lama, simpan ulang data jarak sebelumnya dengan jarak yang lebih pendek. Selanjutnya yaitu setelah kita selesai menghitung dan mempertimbangkan setiap jarak pada node lainnya yang berdekatan, tandai node yang sudah dilalui dengan node dilewati. Node yang sudah dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang akan disimpan adalah jarak dengan bobot paling terkecil bobotnya. Yang langkah terakhir yaitu setting node belum dilewati dengan bobot jarak paling kecil atau dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan. Untuk keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah selanjutnya. Selanjutnya itu penerapan algoritma Dijkstra pada penilaian rute terpendek Jalan Bilibis 02A Air Tawar Barat ke Puskesmas Air Tawar. Data digunakan untuk penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Google Maps. Jarak dan node yang dilewati untuk sampai tujuan dan dapat dilihat pada gambar ini. Bahwa terdapat node berlogo node untuk titik awal dan untuk node berlogo 14 untuk titik tujuan. Berikut ini merupakan penjelasan node dari nama lokasi setiap node, yaitu untuk titik node awal itu Jalan Bilibis 02A Air Tawar, dan untuk node yang ke-14 itu Puskesmas Air Tawar Barat. Dan untuk node selanjutnya dan lain-lainnya bisa dilihat dari tabel tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Kepada Hanifah disilahkan. Baik, selanjutnya yaitu menentukan node dan lokasi yang bisa
dilewati, maka langkah yang bisa dilakukan untuk menentukan rute terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra adalah sebagai berikut. Di sini titik keberangkatan yaitu 0 dan titik tujuannya berada pada angka 17. Yang pertama yaitu iterasi pertama dengan titik 0, kemudian karena titik 0 merupakan titik awal keberangkatan, maka statusnya yaitu permanen. Kemudian dari titik 0 ada percabangan, yaitu kita bisa memilih antara melewati titik 1 atau titik 2. Kemudian kita lihat jaraknya, yaitu kalau dari titik 1 itu jaraknya sebesar 0,15, sedangkan titik 2 0,12. Di antara titik 1 dan 2 diperoleh nilai terkecil yaitu jarak terkecil yaitu 0,12, yaitu titik 2. Dan status pada titik 1 yaitu sementara, sedangkan status pada titik 2 yaitu permanen. Kemudian dari titik 2 ada percabangan yaitu titik 3 dan 4, di mana titik 3 jaraknya yaitu dari 0 ke 3 yaitu 0,29 dengan statusnya sementara, sedangkan pada titik 4 dengan jarak dari titik 0 ke 4 yaitu 0,26 dengan status permanen. Kemudian pada iterasi ketiga ada titik percabangan yaitu 7 dan 8. Pada titik 7 jaraknya sebesar 0,43 dan titik 8 dengan jarak 0,335 dengan status permanen. Kemudian pada iterasi keempat yaitu titiknya ada pada titik 14 dengan jarak 0,445 dengan status permanen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rute terpendek dari Jalan Belibis nomor 2A ke Puskesmas Air Tawar yaitu dari titik 0 menuju titik 2 menuju titik 4 sampai dengan titik 8 dan melewati titik 14, atau dari Jalan Belibis nomor 2A kemudian ke Jalan Simpang Jalan Parkit 5, kemudian ke Jalan Kosan Omri, Jalan Belibis nomor 6, kemudian ke Jalan Parkit 9, kemudian ke Jalan Millennial Cafe, Jalan Merak Perumnas nomor 5, kemudian ke Jalan Puskesmas Air Tawar dengan jarak tempuh 0,445 km. Kesimpulannya yaitu implementasi algoritma Dijkstra digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan suatu optimasi. Dalam pencarian jalur terpendeknya, algoritma Dijkstra bekerja dengan mencari bobot yang paling minimal dari suatu graf berbobot. Jarak terpendek akan diperoleh dari 2 atau lebih titik dari suatu graf, dan nilai total yang didapat adalah yang bernilai paling kecil. Pada permasalahan ini, dalam mencari rute terpendek pada rute Jalan Belibis nomor 2A, Air Tawar Barat ke Puskesmas Air Tawar dengan menerapkan algoritma Dijkstra, didapat hasil bahwa rute terpendek yang dapat dilalui yaitu Jalan Belibis nomor 2A menuju Simpang Jalan Parkit 5, kemudian ke Jalan Kosan Omri, kemudian ke Jalan Parkit 9, kemudian ke Jalan Millennial Cafe, kemudian ke Jalan Merak Perumnas nomor 5, dan sampai di Puskesmas Air Tawar dengan jarak tempuh yang dilalui yaitu sebesar 0,445 km. Rute tersebut merupakan hasil optimal yang harus dilalui sehingga permasalahan dapat terselesaikan. Sekian dari saya kembalikan kepada
Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.